Di dalam bagian ini, ketika Rasul Petrus berkata, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini seperti kalimat penyataan. Ini seperti kalimat yang ingin menuntut kepada kita. Apakah engkau sudah benar-benar merasakan anugerah Tuhan dalam hidupmu? Nah, bagian yang pertama dikatakan di sini kita harus memuliakan Tuhan. Maka melihat Mazmur 34 ayat 9, melihat Mazmur 34 ayat 10 dan seterusnya, kita bisa belajar di situ. Orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, hidupnya akan selalu takut akan Tuhan. Dia akan selalu menyembah Tuhan. Dan dia tidak akan mempermainkan tentang kebaikan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Berarti orang yang seperti itu berarti menghargai kebaikan Tuhan. Nah, di sini kita melihat pada waktu orang menyembah Tuhan, bukan menyembah karena melihat bukti secara fenomenologi, bukan menyembah karena melihat seolah-olah secara lahiriah Tuhan sudah bekerja melalui usaha dan studiku. Bukan. Kita menyembah Tuhan karena kita sudah melihat kebaikan Tuhan yang tertinggi adalah sudah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menebus akan dosa-dosaku. Karena kita sudah melihat hidupku yang sekarang ini bisa menanggalkan akan setiap daripada keinginan-keinginan dosa. Dan hidupku sekarang bisa terbebas daripada seluruh jerat dosa. Itu pun karena anugerah Tuhan. Maka kita menyembah Tuhan. Maka orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang selalu mengikat janji kepada Tuhan untuk hidup lebih benar, hidup lebih suci lagi, hidup lebih memuliakan lagi. Maka yang kedua, bagaimana sikap seseorang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan? Berjuang. Punya aspek struggle. Punya aspek ketekunan. Punya aspek terobosan. Punya aspek yang tahan untuk bagaimana menghadapi akan setiap tantangan demi tantangan. Dan tidak pernah mundur. Tidak pernah dia punya sungut-sungut. Terus lurus ke depan. Maka Rasul Paulus selalu mengatakan, hidupnya sudah mencapai satu garis finish. Untuk dia berjuang dalam menjalankan akan panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan, perjuangan rohani. Jadi tema hidup ini adalah berjuang. Hidup ini selalu ada tantangan, wajar. Hidup ini selalu ada hambatan, wajar. Disitulah saudara, kita tahu karena dunia ini berdosa. Dunia ini sudah rusak. Dunia ini tidak suka dengan kita. Dunia ini punya misi akan menghancurkan kita. Tapi bagaimana kita bisa melewati semuanya itu? Satu kata, berjuang. Di dalam kitab Nehemia pasal 9 menceritakan bagaimana nenek moyang mereka yang telah mengecap kebaikan Allah tapi melawan Allah. Dulu tanah ini Tuhanlah tanah yang kau janjikan kepada nenek moyang kami. Tapi karena nenek moyang kami yang sudah mendapatkan kebaikan-Mu, melihat kebaikan-Mu, mereka tidak menyembah Engkau. Mereka tidak beribadah kepada Engkau. Mereka tidak bertingkah laku dengan benar. Sebaliknya mereka melawan Engkau, berontak kepada Engkau. Dan akhirnya Tuhan, sekarang Engkau sudah membuang mereka. Dan sekarang Tuhan, Engkau lihat, kami ini budak. Disitulah kita belajar sebetulnya. Jangan main-main dengan anugerah Tuhan. Akan ada waktunya anugerah itu tutup. Akan ada waktunya kebaikan Tuhan seperti berhenti. Yang adalah keadilan Tuhan. Yang adalah hukuman Tuhan. Disitulah Nehemia mewakili akan nenek moyangnya mengaku dosa. Nehemia mewakili daripada umat Tuhan pada saat itu. Di mana engkau tahu bangsa Israel sudah dibuang ke Asyur. Di mana engkau tahu Yehuda sudah dibuang ke Babel. Karena keberdosaannya. Karena imannya tidak mau diarahkan terus kepada Tuhan.
dan Nehemia mengakui dengan kerendahan hati, dengan kejujuran akan dosa-dosa itu. Nah, di sini mengajarkan kepada kita, kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, engkau sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, jangan buang anugerah itu hanya karena sesuatu yang sesaat.